Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada, pecinta Wijaya Trading yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih masih bersama kami untuk berbagi tips dan trik serta sedikit ilmu untuk kita saling berbagi dan belajar bersama. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi teman-teman pecinta Wijaya Trading. Pada pokok bahasan kali ini kita akan mencoba menganalisa dengan membaca time frame. Sebenarnya time frame itu yang seperti apa? Mari kita sama-sama perhatikan dan kita bahas secara detail, kemudian nanti kita coba untuk mempraktekkan dalam analisa yang ada di chart. Baik, sebelum kita masuk ke analisa, marilah kita fahami dulu apa itu time frame yang ada di dalam forex itu sendiri. Soalnya banyak dari teman-teman yang hanya sekedar tahu apa itu time frame, namun tidak terlalu memahami bagaimana cara menggunakannya, kapan dan harus bagaimana. Time frame itu sendiri di dalam forex adalah kurun waktu tertentu yang ditentukan sebagai masa pengamatan pergerakan harga. Jadi pada kurun waktu yang berbeda, kondisi harga yang ditampilkan bisa diterjemahkan berbeda pula. Secara awam, misalnya pasangan Euro USD melemah pada time frame 1 jam terakhir, tetapi menguat dalam 1 hari terakhir. Nah, semua ini tentu akan tampak di dalam grafik forex sangat berbeda memahaminya, baik itu H1, H4, D1, weekly, monthly maupun time frame yang lebih rendah lagi. Kemudian pertanyaannya juga, mengapa time frame itu sangat penting? Kemudian mengapa pula sangat penting memilih time frame itu? Sebelumnya juga pernah saya sampaikan di awal bahwa time frame sangat menentukan kondisi-kondisi market itu, baik di daily, kemudian weekly maupun monthly. Dari bermacam time frame yang tersedia di sana, tentu ini akan sangat membantu seorang trader untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena waktu yang berbeda tentu akan menghasilkan analisa yang berbeda. Analisa yang berbeda bisa menghasilkan strategi trading yang berbeda pula. Kemudian perbedaan analisa, perbedaan strategi trading akan berpengaruh juga nanti perbedaan pada posisi open transaksi di sana, sehingga penentuan stop loss maupun take profit akan berbeda pula. Nah, ini akan berpengaruh tentu di hasil trading yang kita lakukan. Karena itu sangat penting kita memahami time frame, sangat penting kita bisa membedakan dan membandingkan time frame kecil
time frame lebih panjang dan time frame lebih besar lagi. Ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis trader forex menurut waktu pengambilan posisinya. Ini berdasarkan juga nanti time frame yang akan digunakan. Yang pertama ada yang namanya scalper. Apa itu scalper? Jadi seorang trader scalper adalah trader yang cenderung melakukan open close atau open posisi, close posisi dalam jangka waktu yang singkat dengan target yang rendah. Artinya dengan target pips atau poin yang rendah. Nah, trader ini cenderung menggunakan chart dengan time frame yang lebih rendah, yakni antara 1 menit sampai 30 menit. Di sana sudah harus keluar dari posisi. Kemudian yang kedua ada day trader, di mana seorang trader yang biasa melakukan open posisi dan close posisi itu dalam rentang waktu 1 hari selesai. Nah, mereka biasanya juga memilih time frame yang berbeda dari scalper. Kalau day trader ini dia lebih memilih time frame yang lebih tinggi, yakni di 4 jam sekali, 1 jam sekali, 4 jam sekali, bahkan yang daily. Namun demikian, seorang day trader selalu mengakhiri transaksi open posisinya dalam 1 hari itu harus selesai, tidak sampai berhari-hari. Kemudian yang ketiga adalah swinger. Swinger ini adalah trader yang biasanya membuka posisi atau close posisi dalam rentang waktu harian sampai mingguan, bahkan sampai bulanan di sana. Tentu time frame yang dipakai lebih tinggi lagi, yakni biasanya lebih daily, monthly, ya, lebih tinggi dari day trader. Kemudian satu lagi yang belum saya sampaikan, yakni bahasa saya sendiri yang namanya sniper trader. Apa itu sniper trader? Adalah seorang trader yang membidik posisi lebih lama, membaca, menganalisa lebih lama untuk menentukan peluang yang lebih akurat dengan target keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang relatif lebih cepat. Kemudian time frame yang digunakan yang mana? Nah, tentu adalah menggunakan semuanya, tetapi minimal menggunakan H1. Ya, dari H1 bisa naik ke H4, D1, W1 maupun MN1 atau monthly, tergantung situasi. Ini yang saya namakan sniperan. Kemudian kira-kira time frame berapa yang harus kita ambil atau yang paling bagus di sana? Nah, tentu kembali lagi ke teman-teman semuanya. Kira-kira saya ini kategori yang mana? Scalper, day trader, swinger atau sniper? Nah, untuk penggunaannya tentu berbeda-beda dalam pengambilan time frame, tergantung ya kita masuk kategori yang mana. Kalau saya sendiri terus terang menggunakan metode yang sniper.
di mana menggabungkan beberapa time frame untuk menganalisa. Nah, untuk bagaimana nanti menganalisa, kita langsung coba ke chart, kemudian kita mengambil time frame, bagaimana membaca time frame dari mulai H1, D1, W1 maupun MN1. Jadi semuanya nanti akan kita pakai di sana karena kita menggunakan strategi yang sniper tadi. Penggabungan beberapa time frame, melihat situasi, melihat peluang. Karena setiap trader tentu punya pengalaman yang berbeda, punya karakter yang berbeda, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Minimal jadilah diri Anda sendiri yang sesuai dengan karakter Anda sendiri. Belajar boleh dari berbagai trader yang profesional, boleh ikut pelatihan, ikut seminar, monggo terserah. Namun pada akhirnya kembali ke diri sendiri, jadilah Anda sendiri, di mana semua ilmu kita serap kemudian kita gunakan sesuai dengan karakter kita, jangan sesuai dengan mereka-mereka, karena belum tentu kita cocok dengan mereka. Time frame itu time frame itu ibaratnya sebuah senjata, di mana senjata itu sehebat apapun tentu pemiliknya atau pemegangnya yang menjadi pengendalinya. Karena senjata tetaplah senjata. Namun demikian, dengan kita memahami time frame lebih detail, bagaimana penggunaannya, kapan dan di pasangan yang mana, kita nanti tentu akan berbeda-beda. Kemudian cara memilih time frame juga nanti menyesuaikan dengan tipe trader yang ada pada diri kita. Ketika saya menggunakan sniperan, maka harus menguasai H1, D1, W1, MN1. Semuanya harus dikuasai. Ketika kita menjadi seorang scalper trader, maka kita harus detail dan menguasai time frame di menit 1 sampai 30 menit. Ya, tergantung mana posisi Anda semuanya. Tergantung di kategori mana kita ini. Baik, langsung akan kita coba untuk menganalisa menggunakan time frame yang berbeda, apakah nanti hasilnya sama atau berbeda. Seperti yang saya sampaikan, saya adalah kategori yang sniper, di mana cara menganalisa kita lebih lama, lebih struktural, dan tentu menggunakan gabungan dari beberapa time frame. Tidak bisa hanya satu time frame saja. Saya ambil contoh menggunakan, kita pakai pasangan GU atau GBP USD, di mana ini kita memberikan analisa di hari Jumat. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa untuk membaca time frame tentu harus melihat posisi tanggal, posisi hari, dan posisi waktu. Yang pertama tentu kita akan ngambil di daily dulu. Kenapa di daily? Karena kita akan membaca satu hari ke depan pada hari itu. Nah, yang kita analisa adalah hari Jumat yang kemarin. Maka hari Kamisnya kita harus membaca sebelumnya. Kita harus membaca
candle sebelumnya. Sebagaimana telah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya, bagaimana membaca candlestick, maka ketika ada berjajar merah yang sudah cukup panjang, kemudian sudah mulai ada penolakan di sana, buyer sudah mulai muncul, makin lama volume makin kecil, kemudian diikuti lagi oleh penolakan buyer, artinya buyer betul-betul makin kuat, seller sudah makin lemah. Dibuktikan pada hari Kamis turun sebentar, ya. Kenapa? Karena memang trennya turun di beberapa hari terakhir. Tetapi di hari-hari terakhir, di 2 hari terakhir sudah ada penolakan di sana, kuat sekali penolakannya. Karena itu imbas dari tren ini juga masih ada di sini. Kemudian penolakan buyer yang kuat muncul, kuat sekali dorongan buyernya, bahkan berakhir dengan volume tebal warna hijau, artinya penutupan masih dikuasai oleh volume hijau atau buyer. Maka bisa disimpulkan di hari berikutnya, yakni hari Jumat, akan berpeluang buyer lebih dominan. Walaupun ada kekuatan sell sedikit, tetapi karena penutupan hari Kamis ditutup dengan kekuatan buyer yang luar biasa, maka besar kemungkinan hari Jumatnya akan lanjut ke buy lagi. Untuk membaca betul-betul buy sudah menguasai pada hari Jumat paginya, kita monitor dulu, kita analisa dulu paginya, biarkan dia turun sekuatnya dulu, atau biarkan dia terjadi sell dulu sekuatnya, karena di mindset kita sudah ketemu bahwa buyer akan dominan. Baru ketika sudah seller sudah mulai didorong oleh buyer lebih kuat lagi, terbentuk volume warna hijau di sana, maka disitulah peluang buy sudah mulai muncul, buy sudah mendominasi. Kemudian detailnya kita bisa ngambil di H1. Di H1 ketika sudah terbentuk tren warna hijau atau kuat hijau, maka kita bisa ambil posisi di sana. Ya, mungkin kalau membaca candle per candle kita sudah bahas sebelumnya, bahkan di pola candle sudah kita bahas, cara membaca candle pun kita sudah bahas. Tidak perlu saya ulangi panjang lebar, teman-teman bisa membuka video-video sebelumnya. Ini adalah untuk membaca detailnya, kapan kita eksekusinya buy itu. Kemudian teman-teman juga jangan lupa ketika hari itu adalah hari Jumat, maka lebih berhati-hati, karena hari Jumat itu market atau MetaTrader mau tutupan, artinya pasar akan banyak bergejolak di sana. Mengingat hari Sabtu dan Minggu MetaTrader akan tutup di sana. Sehingga mau tidak mau pelaku atau trader akan segera mengakhiri semua posisi-posisinya. Karena itu pasti akan lebih bergejolak. Banyak trader yang tidak mau berspekulasi pada hari Sabtu Minggu ada pergerakan yang signifikan, sehingga pada hari Seninnya terjadi lompatan atau gap. Karena itu hari Jumat selalu banyak bergejolak secara umum di sana. Kalau kita ibaratkan hari Jumat itu, kalau dalam H1 atau pergantian candle 1 jam sekali, hari Jumat itu di menit-menit terakhir mau ganti candle. Kalau di H1 bisa 50 menit seperti itu. Sehingga ketika sudah menit-menit terakhir mau ganti candle, maka posisi candle seperti apa kita bisa membaca di sana. Karena kalau sudah jelang ganti candle, maka kondisi atau pergerakan market akan jauh lebih stabil dan fix di sana. Kemudian kita lihat juga, karena satu
minggu sekali akan berakhir candlenya, berarti kita bisa lihat atau naik lagi di W1. Bagaimana kita membaca weekly-nya. Nah, seperti ini. Ketika kita membaca weekly hari Jumat, maka hari Kamis itu harus sudah kita analisa semuanya. Kita lihat di sana. Jadi mulai kalau dilihat dari sini cenderung turun, tetapi penolakan diawali dengan naik, tetapi penolakan sell kuat sekali. Ya, penolakan sell kuat sekali, yang semuanya berimbang dan berakhir dengan hampir terjadi doji. Artinya kekuatan buy sell ada. Tetapi ketika di minggu berikutnya, ya, kekuatan sell yang tadi terjadi ini dipenuhi sudah di sini. Ya, mengingat dua-duanya punya kekuatan. Ini turun dulu sebentar, habis itu naik, ditolak naik oleh buyer. Kemudian minggu lalu bahkan ada penolakan juga di jelang-jelang pergantian minggu atau ditutup pada hari Jumat dengan posisi volume hijau yang mendominasi. Tetapi jangan diabaikan, dorongan seller di sana cukup kuat. Artinya pasti ada dua kekuatan yang akan muncul di minggu berikutnya, yaitu minggu yang ini. Kekuatan seller separuh atau setengahnya, hijau tetap mendominasi karena berakhir dengan volume warna hijau di minggu yang lalu. Ini sama halnya kita membaca kalau H1 atau D1 pada hari sebelumnya ditutup dengan kondisi kekuatan yang hampir sama. Karena itu di minggu berikutnya seller muncul lagi di sana. Karena penolakan sell sangat kuat juga, maka disinilah di awal-awal hari pada minggu kemarin sudah diawali dengan seller yang mendominasi. Karena apa? Memang ada kekuatan sell di sana. Ketika sudah terpenuhi dan di jelang hari sudah berjalan, bahkan sudah mau berganti minggu, mau berganti satu putaran minggu sekali. Waktu itu saya hari Kamis itu sudah naik, sudah warna hijau, artinya potensi buyer sudah lebih kuat lagi karena seller sudah tidak kuat di sana, didorong oleh kekuatan buyer, di mana di minggu lalu memang dominasi oleh kekuatan buy. Karena itu ketika sudah terbentuk volume warna hijau pada hari Jumatnya, maka lebih akan cenderung buy mendominasi di sana. Karena itu harus hati-hati, harus betul-betul jeli membaca peluang seperti ini. Kalau kita sudah membaca, kita sudah melihat pada hari Jumat itu minimal dorongan buy sudah kuat, maka besar kemungkinan akan lanjut buy-nya. Karena sell-nya sudah terpenuhi di sana. Di awal-awal hari di minggu yang lalu sudah terpenuhi di sana. Kemudian karena juga hari Jumat kemarin hari terakhir satu bulan sekali, artinya akhir bulan, maka kita juga bisa membaca di monthly di sana seperti apa. Ya, ini monthly, jadi sebelum bulan ini ditutup, maka kita bisa lihat bulan-bulan sebelumnya, trennya bulan-bulan sebelumnya masih kuat naik, walaupun seller mencoba untuk mengembalikan posisi di bawah, tetapi tidak
ada pengaruh yang sangat berarti, hanya sia-sia, hanya kecil saja dibandingkan dengan kekuatan buy yang kuat sekali. Karena itu pada bulan yang lalu sudah telak dikuasai oleh buyer. Kemudian jangan lupa di sana ada rejeksi juga bulan yang lalu, walaupun dikuasai oleh buyer tetapi rejeksi jangan diabaikan. Pasti ada kekuatan sell nantinya. Terbukti pada bulan Januari di awal langsung turun kuat sekali. Bahkan sampai pertengahan bulan masih kuat turunnya. Baru di jelang-jelang akhir bulan ada dorongan buyer yang sangat kuat juga. Walaupun masih didominasi oleh kekuatan sell, tetapi dorongan buy sangat kuat di sana. Kenapa? Karena bulan lalu memang didominasi oleh buyer dengan rejeksi seller yang ada. Rejeksi sudah dipenuhi di sana, buyer menolak dengan kuat di sana. Artinya ketika di hari-hari terakhir ganti bulan, maka ketika sudah volumenya sudah didorong kuat ke atas dan terbentuk ekor yang panjang atau shadownya sudah terbentuk di sana, kemudian harinya sudah hari terakhir, hari Jumat, sudah mau ganti bulan, maka besar kemungkinan turunnya sangat berat sekali, pasti lebih cenderung ke naiknya di sana. Nah, ini untuk membandingkan bahwa buyer itu tetap menguasai baik di MN, baik di weekly maupun di daily di sana. Ya, sehingga kita bisa tepat menentukan posisi, tepat menentukan arah. Ya, seperti itu. Ketika sudah monthly-nya sudah betul-betul didorong kuat, weekly-nya juga kita lihat di sana, dorongan buy-nya betul-betul kuat, seller sudah terpenuhi di sana, tinggal buy-nya yang belum terpenuhi, maka akan lebih kuat ke buyer daripada ke sellernya di sana. Terlihat di weekly-nya, kemudian di daily-nya kita juga lihat, daily-nya betul-betul didominasi oleh buyer. Ketika hari-hari sudah terakhir, ya, satu hari sekali, jamnya sudah malam di atas jam 9, kemudian didominasi warna hijau, maka besar kemungkinan akan lanjut ke hijau lagi, karena penolakan di awal juga kecil sekali. Nah, ketika sudah terlihat jelas di sana, monthly sudah mendukung, weekly sudah mendukung, daily sudah mendukung, maka eksekusi kita bisa dilihat di H1, maka detailnya di sana. Ketika sudah peluang buy-nya sudah kuat, ya, trennya sudah mendominasi buy, maka di situ bisa ambil posisi. Di mana kira-kira? Ya, di sini boleh, di sini boleh. Kenapa? Karena tidak ada perlawanan di sana. Ya, walaupun ada perlawanan, tetapi sinyal ini tidak mengindikasikan perlawanan yang kuat. Dari sini sebenarnya sudah tidak ada perlawanan yang kuat, walaupun pada akhirnya ditolak juga, tetapi memang di awal-awal tidak ada penolakan yang kuat oleh seller di sana. Di sana tanda-tandanya sudah muncul, ya, buyer sudah mendominasi di sana. Kemudian ditolak, berusaha sellernya memberikan perlawanan, dikembalikan lagi, utuh lagi, tidak ada rejeksi, tidak ada penolakan lagi. Karena itu akan lebih dominan ke atas. Nah, lebih pasnya lagi ketika sudah dikembalikan lagi ke sini, maka disinilah titik yang paling akurat di sana. Bagaimana ketika nanti turun? Nah, memang ada rejeksi di sini, tetapi trennya tetap masih mendominasi. Ini ternyata betul-betul rejeksinya dipenuhi dulu di sana. Setelah dipenuhi dulu, baru kembali ke tren lagi, ke rel awal, yaitu trennya naik. Walaupun ada koreksi sebentar karena monthly, weekly, daily-nya sudah memperkuat posisi buy, maka kita tetap yakin bahwa nanti tetap akan dikuasai oleh buyer di sana.
Sehingga teman-teman bisa memberikan keyakinan, artinya teman-teman sudah yakin ketika kita membaca dari time frame yang lebih besar lagi, ternyata memperkuat posisi itu. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman membuat keyakinan bahwa peluang itu sudah muncul, bahwa peluang untuk open posisi sudah muncul dengan diperkuat dengan berbagai aspek yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai hanya membaca satu aspek saja, hanya time frame yang kecil saja, kita melupakan time frame yang besar, kita melupakan hari itu hari apa, tanggal berapa, kemudian posisi di awal candle atau di mau tutupan candle. Itu sangat berpengaruh sekali, karena ketika candle sudah mau ganti, tentu di sana akan terjadi kestabilan harga. Sangat kecil kemungkinan ketika sudah posisi sudah naik tinggi mau ganti candle langsung habis, sangat kecil kemungkinan. Karena itu struktur yang utuh dari pengamatan kemudian pengambilan time frame yang besar, lebih kecil lagi, kemudian kita lihat di detailnya, semuanya ketika sudah tampak lebih kuat, maka di situ sangat meyakinkan dari seorang trader itu sendiri. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, teman-teman menganalisa pergerakan berdasarkan time frame. Untuk selanjutnya teman-teman bisa membandingkan, teman-teman bisa mencoba dengan gaya yang ada pada teman-teman semuanya karena karakter dan kondisi yang berbeda yang akan menentukan hasilnya. Jadilah diri Anda sendiri, jadilah trader yang punya konsep, jadilah trader yang punya pendirian. Jangan mudah terpengaruh oleh trader-trader yang hanya memberikan propaganda, tetapi jadilah diri Anda sendiri, belajarlah banyak, belajarlah dari orang-orang yang sudah menguasai, orang-orang sudah berhasil. Tentu ini akan menjadi nilai lebih bagi Anda untuk lebih bijak mengambil peluang itu. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe untuk klik berlangganan, subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga ketika ada video baru dari Wijaya Trading langsung bisa ada notifikasinya. Terima kasih, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.